Suatu ketika, berkumpullah 5 jari ini untuk membicarakan keunggulan masing-masing. Pertama, jari jempol. Jari jempol berkata, "Saya adalah yang paling hebat. Tanpa ada saya, orang tidak akan merasa terpuji. Setiap kali saya muncul, orang merasa senang. Tapi saya pun bisa membuat orang menjadi sedih ketika saya menjatuhkan posisi saya. Jadi suasana hati orang mudah sekali saya atur." Lalu jari telunjuk tidak mau kalah. Jari telunjuk berkata, "Saya yang paling dituruti oleh banyak orang. Ketika saya muncul, semua orang ikut ke arah yang saya tunjuk." Jari tengah tidak mau kalah. Saya adalah jari yang paling tengah. Dengan keberadaan saya, maka semua jari-jari kalah tinggi dibanding saya. Sayalah yang paling unggul. Jari manis tidak mau kalah. Saya ini yang paling kaya. Setiap kali orang mempunyai cincin emas, pasti, apalagi ketika sedang menikah, saya yang dikenakan cincin emas itu. Kalian mana ada dikasih cincin emas? Lalu jari kelingking berkata, "Wah, kalian tuh tidak ada yang lebih maju dibanding saya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman COVID. Saya itu yang paling di depan. Buktinya coba ketika dulu orang bersalaman, sekarang kan orang harus melakukan seperti ini, bersikap anjali. Saya yang paling di depan ketika berhadapan dengan orang." Akhirnya kelima jari ini saling berargumentasi tentang keunggulan masing-masing, dan kemudian tibalah si empunya jari-jari ini ketika sedang mau mengambil makanan untuk memasukkan ke mulut. Pada saat itulah kelima jari ini sadar bahwa memang setiap jari-jari ini mempunyai keunggulan masing-masing. Tapi tanpa ada persatuan, tidak mungkin kelima jari ini bisa berfungsi dengan baik ketika yang punya jari ingin mengambil makanan untuk memasukkan ke mulut. Karena makanan itu berguna untuk kelima jari ini supaya tetap hidup, supaya tetap berfungsi normal. Tanpa nutrisi yang cukup, kelima jari ini tidak ada apa-apanya. Demikian bahwa setiap perbedaan itu mempunyai keunikan masing-masing. Dan keunikan-keunikan ini jika digali lebih lanjut akan bisa menjadi kekuatan ketika berperan bersama-sama dalam bingkai kesatuan. Ketika berperan dalam pembangunan, ketika berperan dalam membangun manusia yang lebih beradab, bermartabat, manusia yang lebih bernilai. Semuanya itu hanya bisa terjadi ketika ada persatuan dalam beragam perbedaan. Ketika orang selalu memikirkan perbedaan terus, maka yang terjadi adalah perpecahan. Tapi ketika orang terus menggali keunggulan dari setiap perbedaan itu, maka bisa dicari kekuatan kelemahan di satu sisi ditutup oleh kekuatan yang lain, kelemahan di yang lain ditutup oleh sisi yang lain, sehingga itu menjadi satu kesatuan dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Semoga inspirasi malam ini bisa
membuat Bapak Ibu, teman-teman terus bersemangat bersatu dalam perbedaan. Selamat malam dan salam persatuan.